Tadi dari ceritanya Mbak Revi, sempat BUMN juga gitu ya, terus sekarang di MAP itu besar juga gitu. Ini perusahaan-perusahaan yang cukup besar nih. Boleh tahu nggak rahasianya apa sih, Mbak? Halo, selamat datang kembali di podcast Jadi Bisa, sebuah podcast persembahan dari program Kartu Prakerja. Sebuah program peningkatan kompetensi untuk angkatan kerja di Indonesia. Karena kita percaya semua orang punya hak yang sama untuk meningkatkan kompetensinya. Hari ini saya sedang bersama salah satu alumni Kartu Prakerja. Ada Mbak Revi di sini. Halo. Halo Mbak Revi. Halo. Gimana? Sehat? Alhamdulillah. Apa perasaannya nih tiba-tiba diundang podcast? Kaget. Deg-degan. Karena deg-degan. Kenapa deg-degan? Santai aja. Soalnya baru pertama sih. Baru pertama. Oke, Mbak Revi boleh cerita dulu mungkin kesibukan sehari-harinya apa sih? Kesibukan aku sehari-hari sekarang kerja. Terus juga jalanin usaha. Oh, dua-duanya ya nih, kerja sambil usaha juga. Usaha. Sekarang kerjanya di bidang apa, Mbak? Kalau boleh tahu. Aku digital marketing e-commerce associate di Mitra Adi Perkasa. Oke, digital marketing e-commerce. Spesifik untuk e-commerce. Spesifiknya untuk e-commerce. Oke, jadi karena ngurusin e-commerce jadi ikutan. Jadi ikut-ikutan. Pengen buka usaha juga. Oke. Boleh tahu nggak, Mbak, latar belakang pendidikannya Mbak Revi memang apa sebelumnya? Sebenarnya latar belakang pendidikan aku agak nggak nyambung sih, Mbak Cile. Jadi aku itu sebenarnya lulusan jurusan keperawatan, honestly. Oke. Gitu. Sampai kenapa pengen sampai bisa jadi e-commerce associate itu panjang sebenarnya ceritanya. Pokoknya intinya singkatnya, aku tuh lulus kuliah. Setelah itu aku sempat jadi perawat dulu 1 tahun. Setelah itu aku lepas dari perawat dan bekerja di bidang customer service di sebuah bank BUMN. Gitu. Kenapa pengen pindah? Alasannya karena memang waktu aku ambil jurusan tersebut memang itu kemauan dari papa. Gitu. Jadi pengen ada salah satu di antara 3 anaknya yang kuliah di jurusan kesehatan. Gitu. Jadi aku kayak ya udahlah, ikutin aja dulu apa maunya papa gitu. Cuman memang sebenarnya kayak setengah-setengah karena kayak bukan passion aku di situ gitu. Akhirnya waktu itu aku cari-cari informasi untuk kira-kira apa ya yang di keilmuan keperawatan aku nih tapi bisa bergerak di bidang yang lain gitu. Nah waktu itu aku lihat Bank BUMN ini buka kayak untuk bagian frontline. Aku pikir ilmu keperawatan itu kan ada ilmu komunikasinya juga ya. Kayaknya bisa nih aku pakai untuk modal aku jadi customer service gitu. Alhamdulillahnya keterima jalannya ke situ. Itu setelah jadi customer service selama kurang lebih 7 apa 6 tahun. Dan itu berpindah-pindah ya, nggak di bank doang gitu. Customer service pun kan sekarang nggak cuman yang offline doang kan. Banyak banget maksudnya bidang-bidang online yang butuh customer service. Jadi beriringan sih sebenarnya aku as a customer service tapi aku juga paham nih bidang jualan site-nya, e-commerce site-nya dan aku tertarik gitu. Dari situ aku ikut pelatihan sebelum prakerja. Jadi kayak apa sih usaha? Cuman waktu itu tuh untuk aku pribadi usaha gitu, bukan niat untuk bekerja di bidang itu gitu. Setelah aku usaha duluan, baru aku coba untuk apply ke Mitra Adi Perkasa. Setelah itu alhamdulillahnya keterima, dapat kesempatan gitu untuk kerja di situ. Dedikatnya sebenarnya untuk Sogo, jadi aku pegang Dep Store. Ini menarik ya, karena kalau lihat backgroundnya adalah pendidikan perawat, gitu ya. Walaupun ngerasa bahwa kayaknya itu bukan passion nih, gitu. Tapi emang passionnya apa sih sebelum pas masuk perawat itu? Passionnya lebih ke kayak pengen bisnis memang dari awal atau enggak komunikasi gitu atau pokoknya yang sosial, berhubungan sama sosial, HI, pengen yang kayak gitu-gitu. Cuman kebetulan waktu itu papa kurang mengizinkan. Jadi berbakti pada orang tua ya. Tapi waktu kuliah kesulitan nggak? Kan ngerasa itu bukan passion. Struggle sih. Struggle. Struggle-nya bukan karena sulit atau apa yang enggak, cuman memang entah itu kedokteran, entah itu keperawatan itu berat banget kuliahnya.
Oke. Karena itu sih, bukan karena berat, karena aku nggak passion sih, enggak. Karena memang kuliahnya susah Iya, aja ya? karena jujur kuliahnya susah banget. Oke. Tapi terus kalau tadi kan kuliah katanya papa nih yang orang tua yang kamu kuliah jurusan kesehatan gitu. Tapi kalau soal pekerjaan dibebasin? Waktu hengkang dari perawat sih agak protes. Kenapa? Apa yang salah gitu. Dari situ aku baru masukin kenapa sih Pak, aku tuh sebenarnya sama aja kok kerja gitu. Setelah dikasih pengertian lebih dan ternyata emang Papa mungkin lihat juga aku ternyata bisa. Jadi ya udah, sekarang sih udah legowo. Cuman lebih menyayangkan karena ilmunya tidak terpakai aja gitu. Tapi sempat coba nggak di kerjaan perawat? Sempat setahun. Setelah lulus tuh aku kerja dulu di rumah sakit. Selama setahun ya? Apa rasanya? Capek. Gak sih, semua pekerjaan capek. Cuman memang ternyata struggle dengan pasien itu punya kelelahan tersendiri sih. Walaupun happy sebenarnya kalau lihat pasien sembuh gitu. Cuman ya memang struggle banget. Karena shifting juga sih ya, Mbak. Kalau perawat itu kan kebagi jadi 3 ya shiftnya gitu. Dan itu emang berat banget saat aku harus shift malam tapi besoknya shift pagi gitu. Nah sekarang kan sepertinya sudah berada di jalur yang sesuai keinginan ya. Tapi kalau melihat dari jalur dari awal nih, dari perawat terus SMA dulu IPA. IPA terus perawat terus terus abis itu masuk ke sekarang lebih ke sosial gitu ya. Itu kan ilmunya beda-beda. Tadi Mbak Revi sempat mention juga kalau aku tuh sering ikut pelatihan. Kenapa sih kayak mau loncat-loncat nih dari berbagai bidang gitu? Apa yang dicari? Sebenarnya nggak ada yang dicari secara spesifik tuh, nggak ada. Sebenarnya yang dicari secara spesifik ada yang nyaman aja gitu, yang nyaman di aku gitu. As a customer service aku nyaman, cuman maksudnya kayak jujur kalau misalnya harus kuliah lagi, aku tuh agak susah ngatur waktunya gitu, sempat agak susah ngatur waktunya. Jadi kayak daripada aku nggak dapat ilmu sama sekali, aku nyari lah kegiatan yang ilmu yang didapatkannya hampir sama dengan perkuliahan, tapi tidak terlalu menyita waktu gitu. That's why pelatihan yang aku ikutin tuh banyak. Sebelum yang e-commerce itu kayak apa caranya jadi customer service yang baik, terus skill komunikasi as ke customer service. Tapi pelatihan-pelatihan yang aku ikuti selalu beriringan dengan pekerjaan yang sedang aku geluti gitu. Oke. Berarti kan udah sering banget nih ikut pelatihan-pelatihan tadi Mbak Revi sempat mention sebelum prakerja gitu. Sebelum prakerja. Kenapa tapi daftar akhirnya kartu prakerja? Kalau boleh jujur, awalnya itu yang aku ikut-ikutan sama temenku. Jadi waktu itu pas banget pandemi kan eventnya kan gitu. Kebetulan di kantor aku yang sebelum ini itu aku tidak ada pengurangan karyawan tapi ada pengurangan salary waktu gitu. Teman aku waktu itu ikut pengen memperdalam ilmu Microsoft Excel-nya gitu. Terus dia bilang kayak, lu coba aja tahu, katanya gitu, lumayan dapat insentif juga. Jadi sebenarnya agak nggak tulus banget. Jadi kayak lumayan nih buat nambahin pendapatan aku saat itu. Ilmunya dapat, tapi aku dapat coach juga. Karena kan biasanya kalau ikut pelatihan itu aku bayar. Betul. Ya kan, kalau ini aku dibayar. Jadi kayak ada penyemangatnya gitu, lumayan gitu. Dan aku coba-coba daftar. Tapi kan waktu itu masih banyak isu-isu tuh Mbak. Jadi kayak keterima apa enggak ya gitu. Kayak untung-untungan waktu itu tuh judulnya. Jadi aku coba-coba daftar, alhamdulillahnya daftar. Dan waktu itu karena pandemi juga, untuk maksudnya aku bertahan di situasi pandemi, aku berpikir kayaknya aku harus cari income tambahan. Tapi aku nggak mau ngasal. Jadi nggak mau yang income-nya asal jualan gitu karena ikut-ikutan pandemi gitu. So akhirnya kayak ya udah deh, ini momen supaya aku ikut pelatihan gimana caranya usaha yang benar, tapi itu juga menghasilkan buat aku. Jadi itu alasan pertamanya ya karena itu. Nah, berarti waktu itu pas daftar kartu prakerja kondisinya sebenarnya udah punya pekerjaan. Udah. Tapi merasa
waktu itu satu karena ada pemotongan salary, tapi udah gitu tambah emang sebelumnya udah biasa ikut pelatihan. Waktu itu di prakerja pelatihan apa Mbak Revi tadi kalau boleh tahu? Aku waktu itu pure tentang usaha sih, tentang bisnis gitu. Waktu itu aku ikut yang bagaimana mental menjadi seorang pengusaha. Terus topiknya ada lagi mengoptimalisasi penjualan di beberapa marketplace. Setelah itu ada cara mengelola keuangan untuk usaha. 3 kalau nggak salah. Karena waktu itu kan ada istilahnya untuk belinya itu ada nominalnya kan. Yeah. Nah itu aku cukup beli 3 kelas. Oke. Dimaksimalin. Sayang. Benar, tapi itu sebenarnya bukti kan? Bahwa walaupun Mbak Revi bilang ya karena ada insentifnya, tapi itu adalah bukti bahwa maksimalin uang pelatihannya. Betul. Kapan lagi? Dan waktunya juga banyak karena kita kan semuanya di rumah. Betul. Jadi kerja juga ya sekerja-kerjanya kalau di rumah pasti ada spend waktu kan buat ikut pelatihan. Oke. Setelah ikut pelatihan-pelatihan yang di prakerja, setelah itu ada ikutan pelatihan-pelatihan lain lagi nggak? Enggak, waktu itu aku stop ikut pelatihan, baru ikut pelatihan lagi setelah situasinya agak membaik. Oke. Ya. Berarti ini terakhir pelatihan-pelatihan yang baru-baru ini diikutin ada juga tapi? Ada, kalau tahun ini ada. Oke. Tentang apa tuh Mbak, kalau boleh tahu? Aku lagi penasaran sama affiliate, karena sekarang lagi booming kan, ada TikTok affiliate. Aku lagi coba gelutin satu affiliate di salah satu marketplace. Oke. Jadi memang kayaknya kalau aku lihatnya Mbak Rev ini semangat belajarnya lumayan. Kalau boleh tahu kenapa sih Mbak belajar terus gitu? Gak tahu sih. Aku sebenarnya awalnya dari pesimis aku yang kayaknya kok aku kerja tapi dari sisi akademis aku tuh kayak kurang mumpuni gitu. Bukan kurang sih, tapi kayak agak gak nyambung ya kalau bahasin. Jadi aku kayak nggak bisa, aku harus giat cari-cari ilmu lain. Gitu. Oke. Jadi biar skillnya juga terus berkembang. Oke. Ngomongin soal pekerjaan. Kalau boleh tahu sehari-hari sebenarnya job desk atau apa sih yang dikerjain nih sehari-hari nih, Mbak Revi? Mengelola bisnisnya marketplace-nya Sogo. Oke. Gitu. Jadi kebetulan kita tuh dalam satu tim dibagi-bagi, misalnya ada PIC marketplace A, B, C, dan D. Jadi aku kelola salah satu marketplace yang kebetulan juga berkesinambungan dengan usaha aku. Jadi usaha aku juga punya toko di marketplace itu gitu. Aku desain untuk bisnisnya, marketing plan-nya, budgeting-nya, penjualannya gitu. Berarti lumayan agak end to end ya. Yes. Budgeting, terus kira-kira marketing plan-nya mau apa. Menurut Mbak Revi, skill apa sih yang dibutuhkan untuk pekerjaan yang Mbak Revi lakukan sekarang? Bisnis ya. Itu paling ini sih, paling dominan gitu. Terus setelah itu untuk penunjangnya yang paling kuat itu dipakai Excel sih selama aku bekerja. Microsoft tapi lebih ke Excel. Dan komunikasi, karena kan aku komunikasi juga, kayak aku harus punya kemampuan business development juga gitu. Jadi aku banyak komunikasi sama pihak-pihak ketiga kayak pihak marketplace. Gimana sih bisa growthin si toko aku nih gitu. Aku sekarang nge-treat toko kerjaan aku nih ya sebagai aku, jadi kayak seakan-akan aku ownernya. Gitu. Gimana nih biar toko aku nih growth di situ dan menghasilkan sales yang bagus. Jadi memang skill komunikasi. Komunikasi gitu ya. Juga betul. Skill komunikasi penting, selain dari mungkin hard skillnya, soft skillnya juga penting gitu ya. Nah, apa sih dari pelatihan yang diambil gitu ya, dari pelatihan yang diambil, Mbak Revi tadi sempat mention pelatihan yang diambil itu selalu berhubungan dengan pekerjaannya gitu ya. Kalau sekarang kira-kira mau pelatihan apa lagi, mau belajar apa lagi nih, kira-kira kayaknya masih kurang nih gitu. Fokus di affiliate sih Mbak sekarang, terus kayak sama konten, karena kan sekarang trademarknya udah beda ya. Kita buka toko bukan cuma sekedar buka toko, tapi gimana cara tarik customer untuk beli produk kita tapi dengan sebuah konten. Sekarang kan lagi boomnya tuh begitu trademarknya gitu. Jadi kayaknya aku akan banyak ikut pelatihan-pelatihan di situ. Tapi alhamdulillahnya di kantor pun aku dapat atasan-atasan, terus juga lingkungan yang
membuat aku belajar. Oke. Gitu, jadi kayak ya berkesinambungan semuanya. Oke. Jadi hidup tuh line ya. Nah, tapi kalau dari ceritanya Mbak Revi, sempat BUMN juga gitu ya. Terus sekarang di MAP tuh besar juga gitu. Ini perusahaan-perusahaan yang cukup besar nih. Boleh tahu nggak rahasianya apa sih, Mbak? Itu juga saya nggak tahu. Nggak ngerti. Oke. Aku awalnya juga nggak ngeh, tapi ada satu orang temen yang ngomong ke aku kayak gitu. Ini anak, tapi ini bukan kayak sombong atau apa gitu. Di luar itu, tapi ini anak biasa. Maksudnya secara akademis yang nggak terlalu banget gitu. Lulusannya juga menyimpang, tapi kok rezekinya dapat perusahaan selalu yang alhamdulillahnya ya lumayan gitu. Aku juga nggak tahu rahasianya apa, mungkin doa orang tua aku kali. Tapi kalau ngomongin perjuangan gitu ya, proses mendapatkannya, boleh cerita dikit nggak waktu proses masuk ke BUMN dan proses masuk ke mungkin ke MAP sekarang gitu? Emang agak lebih susah yang waktu BUMN sih ya gitu. Aku ngelewatin kurang lebih 1 bulan untuk rekrutmen, padahal itu bukan untuk jabatan yang agak-agak tinggi gitu yang perbankan banget. Kalau frontline kan nggak terlalu perbankan ya gitu maksudnya. Itu 1 bulan dari tes tulis, psikotes, interview juga berkali-kali karena jadi interview itu setelah dari kantor wilayah, dia akan cari kantor cabang mana yang cocok ternyata dengan kepribadian kita gitu. Soalnya kayak aku di cabang ini udah berapa kali cabang gitu interview. Itu jelimet banget dan perjuangan banget karena dulu akses kendaraan pun tidak semudah sekarang. Jadi aku naik turun metro mini, naik turun angkot. Itu yang paling jelimet sebenarnya. Cuman kalau untuk tes-tesnya gitu selayaknya tes bekerja pada umumnya aja sih. Aku ngerasanya ya, tapi nggak tahu. Jadi menurut Mbak Revi kira-kira nih, apa yang membedakan Mbak Revi dengan calon-calon lain sehingga Mbak Revi yang diterima? Kalau mungkin mau menilai diri sendiri gitu. Diri sendiri. Mungkin si tim rekrutmennya mungkin bisa membaca bahwa aku tuh giat gitu. Kayak aku tuh mau belajarnya tuh tinggi gitu. Mungkin itu ya. Kayaknya. Kita nggak tahu, tapi nggak tahu juga. Kita perlu penilaian diri sendiri gitu. Penilaian diri sendiri. Dan maksudnya setelah dicoba pun ternyata bisa gitu. Jadi ya nggak cuman kayak ngomong ya aku mau kok belajar, tapi aku juga membuktikan gitu. Bahwa aku bisa ngelakuin itu. Berarti kalau setiap kali lagi apply itu ngelampirin sertifikat-sertifikat ini nggak? Iya dong. Berarti sertifikat-sertifikat itu juga salah satu yang membantu sebenarnya. Waktu daftar ke MAP aku tampilin sertifikat prakerja juga. Waktu itu sertifikat prakerjanya berarti untuk yang pelatihan apa? Tiga-tiganya? Iya, tiga-tiganya. Itu jadi bahan pertimbangan tuh? Kemungkinan iya ya, karena kan pas keterima, sebenarnya aku apply itu dua posisi, betul, 2 posisi. Jadi as a lead customer service dan e-commerce. Cuman yang e-commerce ini kayaknya gambling gitu. Aku kayak, ya udah deh lah haula kalau kata muslim gitu kan. Aku coba aja gitu. Karena belum ada pengalamannya. Betul. Aku sebenarnya lebih optimis ke yang lead customer service karena kan maksudnya udah 7 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya, Mbak. Gitu. Taunya aku dua-duanya. Jadi pertama masuk aku dicoba dulu di lead customer service. Setelah itu baru aku disuruh coba e-commerce, kayak dikasih challenge gitu. Ini ada kosong nih, ini posisi yang waktu itu lu lamar istilahnya gitu. Lu mau cobain dulu nggak gitu. Terus aku awalnya agak bukan takut sih, cuman se-struggle apa ya, karena atasan langsung aku kebetulan orang luar, bukan orang Indonesia. Jadi secara conversation pun itu udah jadi hal yang struggle untuk aku kan. Apa aku ngerti apa yang dia maksud atau dia ajarkan gitu. Dan kebetulan orang India, Mbak. Jadi agak sulit. Bahasa Inggrisnya ada aksen kan. Gitu. Tapi ya udah, kalau nggak sekarang dicoba, kapan lagi kan? Bertahan ternyata. Ngomongin tentang bidang yang mungkin agak sedikit berubah-ubah gitu ya. Susah nggak sih menyesuaikan diri sama mungkin perubahan pekerjaan gitu, apalagi bidangnya mungkin berbeda gitu, susah nggak? Dibilang susah banget sih enggak.
tapi kalau dibilang nggak susah juga nggak. Jadi kayak middle sih menurut aku. Waktu pindah ke e-commerce associate itu 1 bulan atau 2 bulan itu aku kayak ada masa-masa nangis, struggle nangis. Karena biasa aku tuh berhubungan sama orang gitu kan, secara customer service walaupun dari online, tapi aku komunikasi, banyaknya di komunikasi gitu. Tapi ini harus menyeimbangkan komunikasi dengan hard skill yang sebenarnya aku bisa, kayak hard skill kayak gitu aku bisa, cuman karena memang balik lagi aku cuman dapet dari pelatihan, bukan dari sekolah yang emang formal gitu. Jadi ya gimana pun ada kemampuan terbatas kan gitu. Nah itu struggle-nya, aku jadi harus usaha sendiri gimana nih sebelum gue maju, tapi gue juga harus punya backup knowledge gitu. Itu struggle di situ aja sih. Oke. Jadi berarti menyesuaikannya dengan belajar lagi. Iya balik itu. Lagi. Yang orang kerja sebenarnya udah males belajar. Rata-rata orang kerja tuh kayak udah mager-mageran kan. Tapi aku dituntut harus. Karena kalau enggak ya nggak bisa. Itu pilihan hidup apa gimana tuh Mbak? Kenapa sih? Kenapa milih yang milih yang susah? Kalau ada yang gampang kenapa harus milih yang susah sih? Gak tahu. Pilihan hidup mungkin ya. Kayak pengen aja gitu ke situ. Oke, soalnya kan 7 tahun di customer service nih. Itu kan kayak udah zona nyaman gitu sebenarnya. Kenapa sih milih untuk kayak coba aja deh gitu. Itu kan kenapa Mbak? Apa yang ada di kepalanya Mbak Revi ketika? Gak tahu. Aku tuh suka jalan sejalannya aja Mbak. Kayak, tapi suka kalau orang challenge tuh kayak suka. Kalau ada challenge tuh malah jadi suka. Oke. Gitu. Karena kan itu apa ya, struggle yang konstan gitu. Ketika kita keluar lagi dari zona nyaman, keluar lagi dari zona nyaman. Berkali-kali, ya kan. Struggle yang konstan gitu. Apalagi jurusannya bukan itu, gitu kan. Jadi ini pilihan hidup ya. Pilihan hidup. Balik lagi ke pilihan hidup. Oke. Nah tadi kan kita udah sempat ngomongin juga tentang perusahaan-perusahaan besar. Kebetulan Mbak Revi tadi sempat mention, ya teman saya juga ada yang bilang, ini orang beruntung banget sih gitu. Menurut Mbak Revi, di sekarang, di saat-saat sekarang gitu ya, kita mungkin banyak juga dengar susah cari kerja dan lain sebagainya. Menurut Mbak Revi tuh sekarang tuh persaingan di dunia kerja tuh gimana sih kondisinya? Lumayan agak ketat ya, gitu. Karena kan apalagi waktu masih masa transisi dari pandemi ke new normal ya waktu itu ya, kayak saingannya tuh 2 kali lipat Mbak, karena yang fresh graduate dan yang abis di PHK nih, semuanya barengan, jadi ketat banget pasti untuk persaingan di dunia kerja ini. Cuman balik lagi sih, itu balik lagi ke kitanya menurut aku. Pertama memang qadarullah rezeki ya kalau di muslim gitu. Yang kedua yaitu kita harus tahu nilai positif apa sih yang ada di diri kita yang bisa meyakinkan kita keterima di perusahaan yang kita mau. Gitu. Jadi memang di persaingan yang ketat ini kita tuh saingannya makin banyak. Parah. Gitu ya. Apalagi teknologi sekarang berkembang. Itu betul. Oke, ngomongin persaingan dunia kerja, dan menurut Mbak Revi tadi juga sempat mention kita perlu tahu kita kekuatan kita apa sih gitu, apa yang kita perlu kembangkan. Dan karena sekarang di karirnya Mbak Revi yang sekarang nih di MAP gitu ya, ngurusin e-commerce affiliate dan sebagainya, digital marketing gitu ya. Menurut Mbak Revi, skill apa aja yang dibutuhkan oleh orang yang mungkin mau berkarir juga di bidang itu? Skill yang utama hard skill yang tadi aku sebutin satu-satu itu Mas harus ada. Harus ada. Terus kemampuan komunikasi. Dan juga skill bahasa juga. Bahasa juga penunjang sih, karena di perusahaan-perusahaan yang memang besar gitu, ternyata SDM asingnya juga banyak. Jadi memang kita dituntut nggak bisa yang seadanya gitu. Kita harus terpacu untuk bisa berkomunikasi 2 arah dengan baik sama mereka gitu. Udah itu paling yang paling penting. Dan menurut Mbak Revi, pekerjaan Mbak Revi yang sekarang kira-kira nih beberapa tahun ke depan kan banyak terjadi perubahan nih di beberapa pekerjaan. Nah di bidang Mbak Revi nih, kira-kira beberapa tahun ke depan tuh bakal terjadi perubahan nggak sih, mungkin dari segi tuntutannya, pressure-nya gitu ya? Kira-kira mungkin pasti Mbak, apalagi yang sesuatu yang berhubungan dengan digital ya. Perkembangannya tuh cepet banget, dinamis banget kan gitu. Ini aku baru kemarin ikut prakerja, at least kayak 2 tahun yang lalu aku ikut prakerja gitu. Dunia e-commerce tuh aku masih bener-bener sekedar dagang, cuman yang nih
share aja di entah itu di Instagram pribadi or di WhatsApp pribadi gitu, share nih bahwa kita punya dagangan ini, lu bisa beli di toko ini. Tapi kalau sekarang orang udah nggak mau kayak gitu. Dia maunya review, dia maunya konten, dia maunya video yang bahkan kita nggak expect itu akan terjadi. Gitu. Jadi pasti tuntutan pressure-nya pasti udah kencang banget. Oke. Jika perubahan itu makin ke depan makin terjadi nih, Mbak Revi apa yang akan Mbak Revi lakukan? Honestly sebenarnya aku udah punya plan yang kalau kemarin kan aku kayak bunglon nih, loncat sini, loncat sini. Karena berhubung sama usia juga kali ya, gitu. Semakin lanjut usia, jadinya aku kayaknya akan fokus di bisnis. Jadi mungkin aku akan serap ilmu sebanyak-banyaknya dari kantor aku yang sekarang, karena aku rasa kantor aku yang sekarang adalah wadah yang tepat gitu. Perusahaan ini adalah perusahaan retail terbesar di Asia Tenggara, jadi tempat aku harus menampung ilmu sebanyak-banyaknya. Setelah itu akan aku gunakan untuk mengembangkan bisnis aku sendiri. Gitu, itu sih. Ya, mumpung ada kesempatan ya, Mbak. Yes. Nah, ngomongin soal bisnis, kenapa sih Mbak? Kan tadi balik lagi pertanyaannya sama pilihan hidupnya agak aneh. Kenapa sih? Kan mungkin kerja juga udah nyaman. Kenapa harus barengan gitu? Kerja juga, buka bisnis juga gitu. Mumpung aku masih di usia produktif sih Mbak sebenarnya gitu. Karena kan kita perempuan ya, nanti punya anak, mostly pasti yang ngurus anak perempuan gitu. Kalau nggak dimulai saat aku masih bisa, kalau ditunda-tunda itu mau kapan? Gitu. Dan kebetulan alhamdulillahnya sekarang malah berkesinambungan dengan bidang pekerjaan aku. Jadi sambil aku belajar bisa istilahnya belajar praktek, nggak hanya praktek untuk perusahaan tapi praktek untuk diri aku sendiri juga gitu. Jadi ya itu kenapa aku memilih sekarang, karena itu aku masih produktif. Susah nggak tuh? Banget. Apa susahnya? Susahnya struggle nyesuaiin waktu sih gitu, karena kebetulan usaha yang aku pegang sekarang si Kala ini semuanya masih aku pegang sendiri. Sebenarnya aku punya tim juga gitu, tapi mostly yang produksi masih aku gitu. Jadi aku kadang agak kelelahan, abis kerja harus struggle di jalan, nyampe rumah itu aku nggak diem gitu, nggak istirahat, tapi lanjut dari mulai produksi, packing, atur-atur stok, kayak gitu. Itu sebenarnya susahnya di struggle-nya di situ. Tapi setelah ngelihat kayak Hanes review dari customer, terus juga ngelihat hasil yang sales yang lumayan gitu, ya udah hilang aja itunya, capeknya. Baru mau nanya, worth it nggak sih sebenarnya struggle-nya? Kan ibaratnya waktu cuma 24 jam nih. Berasa nggak cukup. Nggak cukup? Berasa nggak cukup, sumpah. Belum tambah pelatihan gue belajar segala macam. Makanya itu di stop sekarang. Jadi makanya itu libur. Prioritas hidup prioritas ya. Nah, tapi ngomongin soal struggling antara bisnis dan kerja gitu ya, kerja profesional. Menurut Mbak Revi sendiri, sekarang itu, zaman sekarang ya, bisa nggak sih kalau misalnya kita sebenarnya cuma punya satu kesibukan gitu, atau satu profesi, atau sebenarnya kita perlu untuk punya multi peran, multi income gitu? Bisa aja sih sebenarnya, kan kebutuhan hidup orang tuh beda-beda ya Mbak, gitu ya, tergantung kita mengatur dan menyesuaikannya aja. Kalau misalnya memang dirasa cukup itu bukan cuma dari segi, menurut aku pribadi ya, bukan hanya dari segi incoming-nya aja, tapi cukup dari untuk mengupgrade diri, ilmu-ilmu untuk mengupgrade diri, terus kayak kebutuhan sosialnya cukup dari satu lubang, ya udah seriusin di satu lubang itu nggak apa-apa. Tapi kalau aku pengennya nggak mau gitu. Aku nggak mau sebenarnya berada di pekerjaan yang menuntut aku untuk terus stay di kantor terus-terusan sebenarnya. Jadi visi aku ke depan tuh ya aku pengen punya usaha sendiri gitu. That's why kenapa aku jalan di dua lubang. Sebenarnya bukan dari segi income-nya aja sih. Intinya adalah target orang kan beda-beda gitu ya. Jadi prioritasnya juga harus diatur. Walaupun sekarang bersusah-susah dulu gitu ya. Semoga di depan senang. Amin. Iya kan? Amin. Itu tujuannya. Amin. Nah, mungkin ini pertanyaan kedua terakhir. Harapannya apa sih Mbak untuk bisnisnya dan karirnya Mbak Revi sendiri? Kalau karir sih harapan yang aku mau sekarang ya aku terus bisa jadi wadah gitu, jadi wadah kosong. Jadi aku terus bisa nyerap ilmu-ilmu dari pekerjaan aku sekarang.
yang nantinya akan berjalan lurus dengan hasilnya. Jadi maksudnya hasil dari pekerjaanku pun bagus gitu, perusahaan pun menilai aku karyawan yang berprestasi lah intinya kayak gitu. Jadi kalau untuk usaha, goals kedepannya adalah aku pengen usaha aku itu jadi lapangan pekerjaan buat orang lain. Itu sebenarnya goals utamanya. Dari awal aku pertama bikin, walaupun memang ada embel-embel waktu itu pandemi aku pengen dapat income ekstra, tapi tujuan utama aku itu pengen usaha aku jadi lapangan pekerjaan buat orang lain yang mungkin backgroundnya kayak aku gitu, yang loncat-loncat nih kayak aku tuh loncat kayak gitu. Oke, pengen usaha ini jalankan jadi lapangan pekerja untuk orang lain. Lapangan pekerjaan untuk orang lain. Sungguh mulia. Mbak, terakhir ada nggak yang mau pesan yang mau dikasih mungkin buat sobat prakerja di luar sana yang juga punya struggle yang mirip-mirip sama Mbak Revi nih? Kamera. Pesan-pesannya buat sobat-sobat prakerja atau yang bahkan baru mau ikut prakerja, harus semangat aja, yakin bahwa diri kita ini bisa dan mampu, terus jangan bosen belajar gitu. Jadikan waktu itu waktu untuk terus-terus kita belajar gitu. Oke. Itu aja kali. Oke, Mbak Revi, thank you waktunya. Terima kasih. Semoga sukses. Amin. Usahanya sukses juga di karirnya gitu ya. Sungguh menginspirasi sekali obrolan siang ini. Mudah-mudahan. Buat sobat-sobat prakerja dimanapun berada, ada satu hal yang saya pelajari gitu ya dari obrolan singkat tadi bersama Mbak Revi adalah bahwa kalau kita mau terus relevan gitu ya, kita harus terus belajar. Bahwa kalau misalnya kita mau mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, memang harus usaha dulu sebanyak-banyaknya. Semoga obrolan tadi menginspirasi teman-teman dan semoga cerita ini menarik gitu ya. Kalau misalnya podcast kali ini menarik, tolong di like dan jangan lupa dibagikan ke sobat-sobat prakerja yang lain di luar sana. Jangan lupa subscribe dan kasih kolom komentar untuk topik selanjutnya. Sekian, sampai bertemu di podcast Jadi Bisa selanjutnya. Dadah! Bye!